AirAsia Indonesia dan juga Whitehorse Transport Indonesia. Analisis ini dilakukan menggunakan metode common size vertikal dan juga common size horizontal. Jadi perusahaan yang kami lakukan ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang transportasi. Nah, dari sisi neraca common size vertikal itu terlihat ada perbedaan struktur permodalan ya antara AirAsia Indonesia dan juga WH, yang dimana AirAsia itu menunjukkan proporsi liabilitas yang sangat tinggi dan bahkan melebihi total aset mereka. Nah, jika WH Transport Indonesia, mereka cenderung memiliki struktur yang lebih sehat, di mana dengan komposisi liabilitas sekitar 60 hingga 66% dan ekuitas sekitar 34 hingga 40% dari total aset. Nah, lalu untuk common size horizontal itu, neraca kedua perusahaan itu sama-sama mengalami penurunan pada aset tahun 2021, yang dimana dipengaruhi oleh tekanan operasional pasca pandemi. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi di analisis common size vertikal menunjukkan bahwa AirAsia mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir meskipun terdapat tren perbaikan. Nah, margin bersihnya masih negatif hingga akhir periode analisis. Sementara itu, WH Transport itu sempat mengalami tekanan pada 2021 namun berhasil kembali mencatat laba dan meningkatkan margin bersih secara konsisten hingga 2024. Lalu untuk common size horizontal di laba rugi, terlihat bahwa kedua perusahaan itu mengalami penurunan juga di kinerja pada tahun 2021, lalu kemudian menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Namun berbeda dengan Whitehorse Transport yang dimana mereka berhasil mencapai profitabilitas yang stabil, sedangkan AirAsia masih dalam tahap pemulihan dan belum sepenuhnya keluar dari tekanan kerugian. Berdasarkan keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa PT WH Transport Indonesia memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan PT AirAsia Indonesia dalam periode 2020 hingga 2024. Whitehorse unggul dari sisi struktur pemodalan, tingkat leverage yang lebih terkendali, serta kemampuan menghasilkan laba yang konsisten. Sementara itu, AirAsia masih menghadapi tantangan dan memperbaiki struktur modal dan mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.